sindiran pedas pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, yang dengan sinis meremehkan kekuatan timnas Indonesia dengan menyebut bahwa tim Garuda hanya kuat karena mengandalkan pemain naturalisasi, seolah-olah tanpa pemain keturunan ini, Indonesia bukanlah tim yang patut diperhitungkan. Tapi tunggu dulu, sejarah justru membuktikan bahwa sindiran seperti ini malah menjadi bumerang bagi yang mengucapkannya. Seperti yang terjadi pada Maret lalu ketika pelatih Bahrain, Dragan Talajik, melecehkan timnas Indonesia sebelum pertandingan. Hasilnya, Indonesia menang 1-0 lewat performa heroik pemain naturalisasi seperti Justin Hubner yang bermain penuh darah juang dan Jay Idzes yang tak kenal lelah. Membungkus sindiran itu dengan kemenangan manis di depan puluhan ribu supporter di GBK. Bahkan ketum PSSI Erick Thohir tak tinggal diam dan balik melontarkan sindiran tajam bahwa naturalisasi Indonesia jauh lebih bermartabat karena semua pemainnya memiliki ikatan darah dengan Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang asal comot pemain tanpa ada hubungan genealogis sama sekali. Gusnul Yakin, pengamat sepak bola senior, menambahkan bahwa pemain diaspora Indonesia justru menunjukkan patriotisme sejati dengan semangat juang yang menggebu-gebu di lapangan. Membuat banyak negara iri, karena tak memiliki stok pemain naturalisasi berkualitas dengan ikatan emosional sekuat Indonesia. Nah, dengan mental underdog yang disindir plus dukungan puluhan ribu supporter yang akan memadati SUGBK pada 5 Juni nanti, akankah timnas Indonesia kembali membuat kejutan dan mengubur mimpi Cina? Atau jangan-jangan, sindiran Ivankovic ini justru akan menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain Garuda untuk tampil lebih garang dan membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar tim naturalisasi, tapi tim dengan identitas dan jiwa juang yang tak bisa diremehkan. Timnas Indonesia harus siap menghadapi badai dahsyat dari pasukan naga Tiongkok, karena bukan hanya 11 pemain yang akan menyerbu Stadion Utama Gelora Bung Karno, melainkan juga armada 2.800 supporter fanatik yang sudah bersiap meneror lini pertahanan Garuda. Kami tak akan tinggal diam. 800 pasukan pertama sudah bersiap terbang dari Cina, siap membanjiri tribun SUGBK dengan teriakan perang dan dendam. Sementara itu, di tengah perjalanan udara melelahkan yang harus dijalani pemain Cina hari ini, Senin 2 Juni, Zhang Yuning dan kawan-kawan sudah menyiapkan strategi mematikan. Kami harus mencetak gol cepat, hancurkan mental Indonesia sejak menit pertama. Pesan Wu pun menggema. Jangan takut, ini bukan sekadar pertandingan, ini perang untuk kehormatan Cina. Percayalah pada mimpi kita. Apakah timnas Indonesia sanggup menahan gempuran pasukan naga yang datang dengan tekad membara? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak mau berlama-lama terpuruk dalam bayang-bayang kekalahan 1-2 dari Cina di laga tandang Oktober 2024 lalu, sebuah hasil yang masih menyisakan luka bagi skuad Garuda. Dengan nada tegas, pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa dirinya tidak berada di kursi kepelatihan saat itu, seolah ingin memisahkan masa lalu yang pahit dengan misi besarnya sekarang, membalas kekalahan dan meraih 3 poin penuh di kandang sendiri. Sayangnya, kami tidak mendapatkan hasil yang baik di pertemuan pertama. Saat itu, saya tidak ada di sana, ujar Kluivert dengan sorot mata penuh keyakinan, seakan ingin menegaskan bahwa era baru telah dimulai di bawah komandonya. Bersama staf pelatih, ia mengaku telah menganalisis Cina secara mendalam, mempelajari setiap kelemahan dan kekuatan mereka, serta menyusun strategi jitu untuk mengalahkan sang lawan. Kami mendiskusikan banyak hal tentang Cina. Analisis kami sangat detail. Sekarang, dengan bermain di kandang, kepercayaan diri tim tinggi. Kami punya rencana solid dan siap meraih hasil terbaik, tambahnya, sambil tersenyum penuh teka-teki. Kluivert juga menekankan bahwa dukungan supporter di Stadion GBK akan menjadi senjata ampuh untuk menggetarkan mental Cina. Atmosfer di GBK akan luar biasa. Supporter Indonesia adalah kekuatan ke-12 yang bisa membawa kami menang, ucapnya, menggambarkan betapa ia yakin bahwa teriakan puluhan ribu fans Garuda akan mengubah lapangan menjadi neraka bagi tim tamu. Meski demikian, ia enggan menyebut nama pemain Cina yang paling diwaspadai, lebih memilih fokus pada penguatan timnya sendiri.
Saya tak mau bicara tentang pemain mereka. Yang penting adalah bagaimana kami mengeksekusi rencana dengan sempurna, tegasnya. Namun, di balik sikap rendah hatinya, Kluivert menyimpan ambisi besar. Ia tak hanya ingin menang, tapi juga mengirim pesan kepada Cina bahwa Indonesia bukan lagi mangsa. Akankah timnas Indonesia membungkam sindiran Ivankovic dan 2,8 ribu supporter Cina dengan kemenangan epik di Sugebeka? Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Dukungan kalian bikin kami semangat bikin konten terbaik buat kalian semua. Jangan lupa subscribe,